Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartin, Stambuk A1H1 20060 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang filsafat pendidikan. Bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu, karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang tampak, dan yang non-empiris, yaitu metafikasi atau tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. 1. Filsafat berasal dari bahasa Yunani atau philosophia yang terdiri atas dua kata, philos yaitu cinta atau philia persahabatan, tertarik kepada, dan sophos hikmah kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. 2. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alamu ya alamu. Ilman yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Jadi, ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibanding pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Persamaan, yaitu mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya, memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya, memberikan pandangan yang bergandengan, mempunyai metode dan sistem, memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. 2. Perbedaan, yaitu objek material. Filsafat bersifat universitas, ilmu bersifat khusus dan empiris. 2. Objek formal. A. Filsafat bersifat non-fragmentaris. B. Ilmu yang bersifat fragmentaris atau spesifik dan intensif. 3. Pelaksanaan. A. Filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, krisis, dan pengawasan. B. Ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. 4. Muatan. A. Filsafat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada penggalangan realitas sehari-hari. B. Ilmu bersifat diskursif atau pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu. 5. Lingkungan. A. Filsafat memberikan penjelasan secara mendasar. B. Ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu. C. Tujuan filsafat ilmu. A. Mengalami unsur-unsur pokok ilmu. B. Memahami gejala pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu berbagai bidang. C. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. D. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan pengembangannya. E. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak bertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. 1. Thales, yaitu 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia mengatakan
Asal alam adalah air karena air sumber penting bagi setiap makhluk. 2. Anaximandros 610 sampai 540 sebelum Masehi. Ia mengatakan bahwa sumber utama dalam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya dinamakan Opeiron. 3. Parmenides 515 sampai 440 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. 4. Pythagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi. Ia berpendapat bahwa tidak ada satupun di alam ini terlepas dari bilangan. 5. Protagoras 481 sampai 411 sebelum Masehi. Ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran atau humanisme. 6. Socrates. Ia berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. 7. Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di alam idea. 8. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berlogika dalam mendasar pada analisis bahasa dapat disebut silogisme. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Kedua, perkembangan ilmu pada masa klasik. Ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi ilmuwan dalam Islam. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad 15 sampai 16 Masehi. 2. Zaman modern abad 17 sampai 19 Masehi. Ketiga, ilmu berbasis rasionalisme dan empirisme. Keempat, perkembangan filsafat pada zaman modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah 1. Santri priayi abangan. 2. Munculnya teknologi rekayasa genetika. 3. Munculnya teknologi informasi. 4. Munculnya teknologi partikel elementer. Dan 5. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara etimologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. A. Pengetahuan bias. B. Pengetahuan ilmu atau sains. C. Pengetahuan filsafat. Dan D. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat prailmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang depan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A.
Realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar, tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme berpendapat bahwa bahwa mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Bagi idealisme, dunia dan bagian-bagiannya harus dipandang sebagai hal yang memiliki hubungan seperti organ tubuh. 2. Sumber pengetahuan. A. Empiris. Menurut aliran ini, manusia mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. C. Intuisi. Intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang bersifat simbolis. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. Yang pertama, kebenaran epistemologi adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada atau diadakan. Ketiga, kebenaran semantis adalah kebenaran yang sesuatu yang ada atau diadakan. 3. Kebenaran semantis adalah kebenaran yang ada terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Menurut Al-Ghazali, 1. Ilmu syairiyah, 2. Ilmu akiyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani atau ontos, ada, dan logos adalah ilmu. Menurut istilah ontologis ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ilmu real yang baik terbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. 2. Pandangan pokok pikiran ontologi. 1. Monoisme atau Anaximander 1584 sampai 528 sebelum Masehi. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. 2. Dualisme atau Descartes 1596 sampai 1650 Masehi. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asas sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme atau Anaxagoras dan Empedocles. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme Gorgias 483 sampai 380 sebelum Masehi. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. 5. Agnosticisme Soren Kierkegaard 1813 sampai 1505. Aliran ini menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, tetapi sebagai aku individual yang sama sekali unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu yang lain. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengadaian, dan dasar-dasar serta bertanggung jawab atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal indera dan lain-lainnya mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, di antaranya
1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positisme, 4. Metode kontemplatif, dan 5. Metode dialektif. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios yang berarti nilai dan logos berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang ilmu. Nilai yang dimaksud oleh sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yaitu koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, penempatan pemikiran dan pengungkapan, penyampaian pemikiran dan perasaan, penyenangan jiwa, dan pengurangan kengoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. 2. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. A. Matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa dikarenakan bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita berpaling kepada matematika. B. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasarkan atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi atau penjabaran. Ketiga, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. Pengertian statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin status atau negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. Abraham Demoivre 1667 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Thomas Simpson 1757 menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dari suatu yang variabel dalam suatu frekuensi yang tidak cukup banyak. Pierre Simon de Laplace 1749 sampai 1827 mengembangkan konsep de Moivre dan Simpson. Selanjutnya Fisher 1890 sampai 1926 menganalisis varians dan covariance, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. 3. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal
yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi dua, yaitu satu, tujuan kegiatan praktis, dan kedua, tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan tertarik dalam penelarangan deduktif adalah benar jika premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikannya kesimpulan adalah sah. 6. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. Statistika bukan merupakan kesimpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan penanaman modal, dan lain-lain. D. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir dan benar dengan cara 1. Mencintai kebenaran, 2. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan, 3. Mengetahui apa yang sedang dikatakan, 4. Pembedaan dan pembagian yang sistematisnya, 5. Mencari definisi yang tepat, 6. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan, 7. Menghindari kesalahan-kesalahan, dan 8. Klasifikasi. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkan kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.